merdekakan roh Anda. M. A. Aktivitaskan roh Anda. Aktifkan roh Anda. P. Dapatkan sang penolong. Ini penting sekali. Sang penolong dalam hidup Anda yang tersisa, dalam hidup kita yang tersisa. Maka saudaraku yang kekasih, jika roh Anda belum merdeka, maka ada selubung. Ada selubung dalam hidup kita. Selubung pikiran, ya kan, selubung akal, sehingga semuanya yang dipakai dalam perjalanan hidup hanya akal dan pikiran manusia, hikmat manusia. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi pada hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi roh saudara, yakni racun pembunuh manusia, racun pembunuh roh manusia. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Masih merupakan serial rahasia hidup sukses vertikal horizontal. Tahu saudara rumusnya? Tapi kita akan menengok hal yang sesungguhnya bagi umat manusia, sesuatu data, fakta, kebenaran yang menakutkan seluruh umat manusia, yakni hanya 1/3, hanya 1/3 dari roh-roh yang turun ke bumi dari surga, makhluk tua-tua berjuang menjadi anak Allah turun ke bumi, dan yang berhasil kembali ke surga cuma 1/3. Berita yang tidak enak memang, tetapi demikianlah firman Tuhan. Zakaria 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas.
Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. aku akan berkata, mereka adalah umatku, Mereka adalah umatku. dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah umatku. Apa? Tuhan adalah Allahku. Allahku. Karena banyak orang yang 2/3 menganggap bahwa Tuhan adalah pesuruhku. Masa sih Pak? Bahkan membunuh Tuhan, maka tidak pernah akan kembali ke surga kekal. Zakaria 13 ayat 7-8. Zakaria 13 ayat 7-8. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai berai. Lanjut. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Yes. Maka di seluruh negeri, Di seluruh dunia, di seluruh negeri, dimanapun di muka bumi, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. yes, mereka mati binasa masuk neraka kekal bersama iblis dan anak buahnya. Wahyu 13 ayat 18. 666/1000 sama aja 2/3 juga yang akan bersama-sama berbareng-bareng dengan iblis masuk ke tinggal di neraka kekal. So pasti you not, bukan? Me not juga bukan. Amin. Saya ingin sampaikan kepada saudara, rumusnya gimana Pak? Map. MAP. Merdekakan roh Anda. Aktivitaskan roh Anda. Aktifkan roh Anda. P. Dapatkan sang penolong. Ini penting sekali. Sang penolong dalam hidup Anda yang tersisa, dalam hidup kita yang tersisa. Maka saudaraku yang kekasih, jika roh Anda belum merdeka, maka ada selubung. Ada selubung dalam hidup kita. Selubung pikiran, iya kan? Selubung akal, sehingga semuanya yang dipakai dalam perjalanan hidup hanya akal dan pikiran manusia, hikmat manusia yang udah kita bahas, ya. Padahal yes, otak diberi Allah untuk apa? Pikiran juga apa yang disebut sebagai akal diberikan Allah yang luar biasa, yang hebat dibanding dengan binatang yang manapun. Untuk apa? Untuk membantu roh saudara, roh kita di dalam perjalanan hidup roh kita di bumi, yakni menjadikan supaya roh kita yang punya teori banyak waktu di Eden bumi dapat menyerap apa yang disebut sebagai praktek. Di bumi ini terlalu banyak apa yang disebut sebagai yang diciptakan Allah, simulasi-simulasi. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara masih belum ikut Kristus, walaupun agama Tauratnya saudara apapun, tapi saudara belum ikut Kristus, masih ada selubung dalam akal dan pikiran saudara, sehingga saudara tidak mampu untuk bahkan mengenyam, mengecap apalagi kebenaran. Taurat aja saudara bacanya nggak ngerti, nggak paham. Maka saudaraku yang kekasih, ketika roh kita
ditugaskan untuk belajar tentang aneka kebenaran. Ketika terselubung, maka nggak bisa ngerti apa-apa. Hidup saudara sampai mati juga tidak mengerti kebenaran, sulit untuk belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat. Amin, sulit. Nah, yang disayangkan adalah ketika saudara di bumi ini cuman memakai akal dan pikiran saudara, kreasi saudara. Wah, bangga sekali. Ya, betul, boleh saudara bangga pada kreasi manusia. Tetapi saudaraku yang kekasih, sejak awal dunia ini sudah ada kreasi manusia, pembuatan batu bata. Tetapi akhirnya mereka bukan untuk memuliakan Tuhan, mereka menyusun suatu apa yang disebut sebagai Kejadian 11 ayat 4. Kejadian 11 ayat 4 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Iya, untuk kesombongan manusia, untuk kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah, sehingga Allah marah. Ya, ayat yang lain dibaca sendiri. Allah marah. Dan kemudian saudaraku yang kekasih, Allah nggak ikut campur tangan ketika seseorang cuman berpegang, beralah, bertuhan pada akal dan pikirannya, dan apalagi kehidupan sepanjang kehidupannya cuman untuk perkara yang terkait dengan tubuh alamiah. Oke? Saudaraku yang kekasih, yang kedua adalah kenajisan dan karakter buruk. Saudara, boleh saja kita memang dikasih apa yang disebut sebagai jiwa. Mengekspresikannya adalah emosi, ya, dan yang lain-lain. Penting, ya kan? Cuman tentunya saudara harus menguasai, roh saudara harus menguasai. Maka tadi yang pertama adalah merdekakan roh Anda. Pak Matius sudah sampaikan, udah banyak. Bagaimana cara roh merdeka, sudah ada YouTube-nya. Ya kan, berpegang pada Sang awal, yang akhir, dan yang hidup. Kemudian dibebaskan dari maut dan kerajaan maut. Saudaraku yang kekasih, tetapi ada yang tersisa, yaitu akal dan pikiran, tetap tidak dibuang. Ada yang tersisa, yakni kenajisan dan karakter buruk. Dan ini sudah terjadi dari awal manusia. Ya kan? Di mana pada saat dahulu perempuan pada saat sebelum Nuh, atau pada saat Nuh maksud saya, sebelum ada banjir besar di seluruh bumi, maka yang terjadi mengapa Allah marah, pilu hati Tuhan adalah ketika dia ngeliat. Maksudnya manusia diciptakan memiliki roh, tubuh dan jiwa adalah supaya tubuh dan jiwanya dipakai oleh rohnya. Amin. Tubuh dan jiwanya dipakai orang. Tetapi ternyata mereka cuman, yang cewek cuman dandan supaya makin cantik. Ya kan? Laki-lakinya gagah, angkat besi. Kalau dulu belum ada besi, angkat kambing, saudara. Angkat kambing, kalau kambingnya angkat diganti dengan yang lebih berat. Angkat sapi, ya, angkat unta. Saudaraku yang kekasih, mereka kemudian saling tertarik, jatuh cinta. Seperti apa yang diangkat, mereka kemudian pada kumpul kambing. Kalau pas yang kambing yang diangkat, saya ingin sampaikan kepada saudara Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat
ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Ya, menyesallah Tuhan. Lanjut. Dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan hati Tuhan. Ayat 1-5 dibaca sendiri supaya aktif ya. Kan tadi aktif, rohnya aktif, ya kan? Maka karakter buruk, kenajisan yang ada dalam diri manusia itu ditenun oleh roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia. Mereka menyenum sarang laba-laba, mereka kemudian menetaskan ular beludak, dan seterusnya, sehingga mereka kemudian sulit sekali untuk memahami apa yang disebut sebagai untuk apa ada di bumi. Sulit, ya kan? Belum lagi makin, kalau dulu zamannya Nuh ya nggak terlalu banyak yang ini, cuman tadi pada gagah-gagahan, cantik-cantikan, terus kumpul kebo, kumpul gajah. Tapi sekarang lebih parah lagi. Kenapa? Ada ilah zaman ini, ya kan? Sehingga membuat situasi dan kondisi di zaman ini sangat tidak kondusif untuk rohnya manusia, ya kan? Sulit untuk berilahiriah. Namun ingat, roh kita sudah memang pada saat di Eden bumi, teorinya kita sudah memilih untuk lahir di akhir zaman. Kita sudah mengetahui di dalam komputer super hiper hebat, waktu roh kita di Eden bumi, kita bisa tahu, ya kan? Seperti apa? Kita udah tahu 2 Timotius 3 ayat 1-7. Seperti sekarang ini udah tahu. Maka tentu sudah tahu plusnya, sudah tahu minusnya. 2 Timotius 3 ayat 1-7. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Yes, membual, menyombongkan diri. Nih loh, baju saya merek Austin. Saudara belum kenal yang bangsanya yang ini, yang kaya super kaya kayak saya ngerti mereknya, ya kan? Kaosnya saja mereknya lain. Alfamart, ya kan? Saudaraku yang kekasih, bangga ngumpulin mobil-mobil. Jadi kalau ada kalau udah kaya raya bingung ngumpulin aneka mobil, merek mobil yang mewah-mewah. Kalau ke pasar pakai mobil ini, kalau ke WC pakai mobil ini. Wow, itu aja yang dikerjakan, itu namanya ilah zaman ini yang menjebak manusia menjadi ikut 2/3 masuk neraka kekal. Apa nggak boleh Pak kaya? Boleh. Saudara boleh kaya, tetapi ingat bahwa kekayaan itu untuk dipakai alat bagi roh saudara tumbuh dan berbuah. Amin. Lanjut. Mereka akan menjadi pemfitnah. Fitnah. Pakai media apapun, fitnah kiri, fitnah kanan. Wah, yang ngikut rombongan seneng. Aduh, sudah ada di Alkitab kok. Dan roh kita udah tahu pada waktu sebelum turun ke bumi kok. Lanjut. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama. Lanjut. Tidak tahu mengasihi, tidak tahu mengasihi. Kalau memberi itu karena supaya viral. Lanjut. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri,
garang, tidak suka yang baik, Ada semua ya. Di zaman ini ya. Itu tulisan 2000 tahun yang lalu. Wah. Terus? suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Udah jelas? Lengkap. Lanjut. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, Memang mereka beragama. Secara lahiriah apa? mereka menjalankan ibadah Menjalankan mereka, ibadah. Terus? tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Iya. Memungkiri kekuatan ilahi, kekuatan Allah. Ya kan? Ada sakit ini, udah ada kok. Sakit kepala, udah ada obatnya, tinggal ngeliat. Sakit ini ada, semua lengkap. Nggak perlu kekuatan Allah tuh. Itulah pada akhir zaman. Lanjut. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Wow. Dulu perselingkuhan ditutup-tutupin, sekarang waduh tampil viral. Kasihan karena mereka menuju ke 2/3. Saudaraku yang kekasih, terakhir, Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. yes. Lalu orang-orang yang kemudian memberitakan kebenaran mulai racun pembunuh roh manusia. Terracuni. Mula-mula mereka menjadi rendah diri. Mau memberitakan sesuatu yang benar, rendah diri. Kamu tuh ngomong yang gak zaman. Zaman sekarang itu gak kayak gitu. Ya, itu zaman kuda gigit besi. Saudaraku yang kekasih, kemudian mereka tak bersemangat untuk melakukan kebenaran, untuk memberitakan kebenaran. Mereka pesimis. Maka saudaraku, racun demikian membunuh roh manusia. Jadi tadi prolognya 2/3 dari roh manusia akan binasa menuju ke neraka kekal. Saya dan saudara, mari yang sadar bahwa tujuan saudara dan saya turun ke bumi adalah untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Itu cita-cita roh saudara dan roh saya. Ya kan? Cita-cita tubuh Pak, boleh nggak? Boleh. Cuman kan sebetulnya cita-cita tubuh itu mau kaya raya, super duper kaya, ya 7 turunan. Matinya juga 120 tahun. Sekitar-sekitarnya. Ya kan? Kalau mau mati 130 tahun udah pakai teken, saudara. You know teken? Pakai tongkat. Makan juga nggak enak. Maka saudaraku yang kekasih, Wahyu 5 ayat 6. Aktifkan roh saudara. Kita sadar jati diri dulu. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi bareng-bareng kita yang diutus ke seluruh bumi adalah sang anak domba yang berkorban turun ke bumi, yang dia adalah firman, yang dia adalah tangan Allah atau apapun namanya. Ya kan, bagian dari Allah Tritunggal. Lalu yang kedua adalah makhluk malaikat. Yang ketiga adalah saudara, roh saya dan roh saudara. Ya, untuk apa?
untuk menjadi anak Allah. Yang tadinya cuma ciptaan menjadi anak Allah. Anak Allah yang mampu. Ayat berapa tadi? Ayat 6, ayat 7. Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu. Menerima gulungan kitab, sang anak domba, anak Allah, menerima gulungan kitab dari Allah Bapa. Dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Yes. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu. Ya, kita tersungkur, saudara. Lanjut. Di hadapan anak domba itu. Di hadapan anak domba itu bos saudara, bos roh saudara, bos roh saya. Amin. Bos kita sejak kita turun dari surga kekal. Whatever sampean mau ngomong apa, monggo. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu bos kita. Bos dalam rangka apa? Lanjut. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, cita-cita roh saudara, roh saya adalah supaya saudara kaya dalam harta surgawi. Banyak berbuah, tumbuh rohnya, dan seterusnya. Itu cita-cita roh saudara dan roh saya. Bukan untuk di bumi ini punya mobil yang mewah-mewah 17 buah. Bukan. Untuk apa? Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara dan saya telah dibeli. Untuk apa? Untuk belajar gulungan kitab di bumi ini. Termasuk di dalam gulungan kitab itu ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Termasuk di dalamnya macam-macam yang harus saudara pelajari untuk roh saudara pulang ke surga menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Ingat itu. Kok ingat Pak? Iya, roh kita udah tahu itu. Roh saudara dan roh saya udah tahu. Jadi aktifkan dari map. Aktifkan roh saudara. Aktifkan untuk kembali mencari, menemui dan akrab dengan sang anak domba. Oke? Akrab dengan sang anak domba. Setelah dibebaskan rohnya oleh yang awal, yang akhir, dan yang hidup, saudara akrab dengan sang anak domba. Sama aja sih. Cuman maksudnya ini secara pribadi dulu. Yohanes 15 ayat Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Itu dia. Saudara dituntun keluar dari masalah saudara. Dari apa yang disebut sebagai tadi racun-racun dibuang. Aneka selubung dibuang. Lanjut. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yes. Yang terakhir, dapatkan sang penolong. Saudara sangat membutuhkan penolong yang ilahi, huruf besar P, yaitu roh kebenaran, yaitu roh kudus. Caranya, ingat, ada caranya saudara. Ya, roh kudus yang sang penolong, roh kudus yang sesuai dengan kebenaran, roh kudus yang bareng-bareng kita turun ke bumi. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan. Menuruti segala perintahku kalau mengasihi Tuhan. Tadi siapa sih? Anak Allah. Tadi siapa sih? Sang anak domba. Ayo, lanjut. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu
seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain, huruf besar P-nya, yang akan menolong saudara, menyertai saudara. Lanjut. Yaitu roh kebenaran. Namanya roh kebenaran karena menyampaikan, menuntun saudara secara pribadi dengan kebenaran-kebenaran yang dibutuhkan oleh roh saudara dan roh saya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ada selubung. Kalau saudara masih duniawi, tidak bisa. Ingat, nggak bisa mendapatkan dipimpin oleh Roh Kudus yang sebenarnya ya. Nggak bisa. Karena nggak mengenal, saudara nggak akan mengenal dan nggak akan dikenal juga. Lanjut. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. akan diam di jalan kamu. Ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Yes. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Lanjut. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes, mengingatkan kita semua bahwa kita perlu sadar dari diri. Tujuan kita ke bumi adalah menjadi memperjuangkan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Tadi udah dibaca, lengkap. Maka yang dipentingkan adalah tadi P, meraih Sang Penolong. Kenapa sih? Banyak sekali saudaraku, tidak cuman hal-hal jasmania, apalagi duniawi nggak kepake. Perhatikan, 2000 tahun yang lalu, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yes, baptisan ilahi, bukan hanya baptisan fisik ya. Kalau Taurat baptisan fisik. Ini baptisan ilahi, baptis dalam api dan Roh Kudus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yes, ada urusan Sang Anak Domba memimpin murid-murid Tuhan. Mengapa? Karena dibutuhkan menembus. Perhatikan, menembus, membuka duniawi, membuka dunia metafisis untuk memperkenalkan kekuatan ilahi dari Tuhan yang kemudian banyak orang buta, dan kita harus selalu memberitakan. Markus 16 ayat 15 sampai 20 sebagai penutup. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yes, and then Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya dalam rangka memberitakan Injil loh ya. Terus Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Oke, lanjut. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yes, di Firdaus, di sebelah kanan Allah. Allah di surga kekal, dia di Firdaus. Yang dibutuhkan oleh saudara adalah merdekakan yang belum merdeka roh saudara. Aktifkan roh saudara. P, dapatkanlah Sang Penolong dalam hidup saudara. Itulah yang kedua,
mengenai rahasia hidup sukses vertikal horizontal. Mari kita berdoa, hamba serahkan anak-anakmu. Engkau yang memberkati anak-anakmu yang menyaksikan kebenaran-kebenaran ini. Engkau yang membuka telinga hati anak-anakmu. Engkau yang membuka selubung. Engkau yang menuntun anak-anakmu secara pribadi. Sehingga engkau mengenal mereka. Dan mereka mengenal engkau. Sehingga kami boleh mendapatkan kartis sepertiga dari umat manusia. Seluruh umat manusia yang pernah turun ke bumi untuk pulang ke surga kekal. Dalam nama Yesus Kristus, hamba serahkan anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.